Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis untuk kelas 4. Materi ini disusun Bu Dewi untuk siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang, The Inspiring School. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 2, yaitu surah Al-Kautsar. Selamat belajar ya. Semoga kalian dimudahkan Allah dalam menyerap ilmu. Nah, ini merupakan materi yang akan kita pelajari, yaitu surah Al-Kautsar. Pertama, nanti kalian akan dijelaskan tentang pengetahuan umum surat Al-Kautsar. Kedua, kalian akan membaca surah Al-Kautsar. Ketiga, menerjemahkan surah Al-Kautsar. Selanjutnya keempat, mengartikan potongan ayat surah Al-Kautsar. Selanjutnya terakhir, kalian akan mempelajari isi kandungan surah Al-Kautsar. Nah, yang pertama perlu kalian ketahui adalah arti surah Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak atau yang berlimpah. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama surat ini. Artinya karunia yang banyak. Berupa apa? Berupa telaga Al-Kautsar. Apa telaga Al-Kautsar itu? Telaga Al-Kautsar adalah telaga yang disediakan oleh Allah untuk para penghuni surga. Surah Al-Kautsar merupakan surah ke-108, diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Surah Al-Kautsar tergolong dalam surah Makkiyah, yaitu golongan surah yang turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Surat ini merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran. Dihafalkan ya dan dipelajari terus. Selanjutnya yang kita pelajari adalah yang pertama, membaca surah Al-Kautsar, menerjemahkan surah Al-Kautsar, dan mengartikan potongan ayat surah Al-Kautsar. Yuk kita pelajari bersama. Disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dibaca berulang-ulang ya agar kalian cepat hafal. Selanjutnya yuk kita artikan potongan ayatnya. Inna artinya sesungguhnya kami. A'tainaka artinya kami telah memberikan kepadamu. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah. Lirabbika, artinya karena Tuhanmu. Wanhar, artinya
dan berkurbanlah. Syani'aka, orang-orang yang membencimu. Huwa, artinya dia. Al-abtar, terputus. Setelah belajar membaca, menerjemahkan, dan mengartikan potongan ayat, kali ini kalian akan mempelajari isi kandungan surah Al-Kautsar. Setidaknya ada 3 inti dari kandungan surah Al-Kautsar. Perintah melaksanakan sholat. Nah, perintah melaksanakan sholat ini terdapat pada ayat kedua surah Al-Kautsar. Tentunya perintah yang dimaksud adalah perintah melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ketika melaksanakan sholat harus lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah perintah berkorban atau berkurbanlah kepada Allah. Perintah ini juga terdapat dalam ayat kedua surah Al-Kautsar. Maksud perintah berkorban atau berkurban kepada Allah adalah melaksanakan korban atau kurban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sama seperti sholat tadi, harus mengharap ridho Allah, tidak mengharap yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk orang yang beriman. Jadi, melaksanakan sholat dan berkurban itu merupakan bentuk rasa syukur karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semua. Yang perlu kalian ketahui adalah asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya surah Al-Kautsar ya. Pertama, surah Al-Kautsar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan ejekan kaum kafir Quraisy sepeninggal putra Nabi yang bernama Qasim. Orang kafir Quraisy ketika itu menjuluki Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Abtar. Apa artinya Al-Abtar? Artinya adalah yang terputus. Maksudnya tidak memiliki keturunan sebagai generasi penerus. Karena tadi anaknya meninggal ya yang bernama Qasim. Sehubungan dengan adanya ejekan kaum kafir Quraisy tersebut, Allah menjawab dan menolak ejekan mereka dengan diturunkannya surah Al-Kautsar. Dalam surah Al-Kautsar ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Sungguhnya mereka yang membenci Nabi dan ajarannya adalah yang terputus dari rahmat Allah. Mereka tidak akan mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Paham ya? Sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Anak-anakku, tugas kalian adalah menjawab soal-soal dengan mengikuti link di bawah ini. Bu Dewi juga menuliskan link di bawah video ini supaya mudah diikuti. Tidak usah dikirim melalui WA atau apapun karena
nilai dan skor kalian sudah muncul secara otomatis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhirnya sekian dari Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.